Bagaimana jika harapan terbesar akhirnya menjadi kenyataan, tetapi di saat yang sama sahabatmu harus menghilang selamanya? Itulah pilihan paling berat yang pernah dihadapi Jeremy. Cerita dimulai di akademi. Kadit saat kepala sekolah Delmas memperkenalkan proyek pembangunan lintasan atletik baru. Sementara siswa lain mengikuti kegiatan itu, Jeremy tetap berada di kamarnya, sibuk menyempurnakan program materialisasi yang selama ini ia kembangkan untuk membawa Aelita keluar dari dunia virtual Lyoko. Melalui layar komputer, Aelita membayangkan seperti apa rasanya hidup sebagai manusia biasa. Ia ingin merasakan sentuhan, berjalan di dunia nyata, bahkan tidur seperti manusia. Mendengar semua itu, Jeremy semakin bertekad mewujudkan impian tersebut. Sayangnya, percobaan terakhir kembali gagal dan membuatnya frustrasi. Tak lama kemudian, Odd datang ke kamar Jeremy. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan sekantong permen ke atas keyboard superkomputer. Jeremy awalnya marah besar, tetapi ketika memeriksa programnya, ia justru terkejut. Kombinasi tombol yang tidak disengaja itu berhasil memperbaiki program materialisasi. Program tersebut akhirnya berfungsi sempurna, tetapi ada satu masalah besar. Mereka tidak tahu tombol apa yang telah ditekan Odd, sehingga kesempatan menggunakan program itu hanya ada satu kali. Kabar itu membuat semua orang senang sekaligus khawatir. Ulrich dan Yumi mengingatkan bahwa Aelita belum memiliki identitas di dunia nyata. Ia tidak punya keluarga, akta kelahiran, ataupun catatan sekolah. Setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk menunda materialisasi hingga semuanya benar-benar siap. Malam harinya, Jeremy masih berbincang dengan Aelita mengenai kehidupan di bumi. Namun suasana hangat itu mendadak berubah ketika Aelita merasakan sebuah menara aktif. Sana kembali menyerang. Di dunia nyata, dua bulldozer yang sedang diparkir tiba-tiba hidup sendiri dan bergerak menuju pabrik tempat superkomputer berada. Ulrich dan Odd berusaha menghentikannya, tetapi semua kendali telah diambil alih sana. Jeremy segera menuju pabrik sementara Yumi dipanggil untuk membantu. Di Lyoko, Aelita dan Odd berlari melintasi sektor hutan sambil dikejar sekelompok kankrelat. Di sisi lain, bulldozer mulai menghancurkan tiang-tiang penyangga pabrik hingga bangunan itu perlahan runtuh. Ulrich terjebak di dalam salah satu bulldozer dan nyaris tewas sebelum akhirnya diselamatkan Yumi. Pertarungan di Lyoko semakin sengit. Odd bertahan sendirian melawan para kankrelat agar Aelita bisa mencapai menara. Meski nyawanya hampir habis, ia tetap bertarung hingga akhirnya terdevirtualisasi. Yumi kemudian masuk ke Lyoko untuk menggantikannya, sementara Ulrich ikut menyusul beberapa saat kemudian. Saat Aelita hampir mencapai menara, Megatank menghadangnya. Yumi nekat menabrakkan tubuhnya ke monster itu demi menyelamatkan Aelita. Serangannya memang berhasil menjatuhkan Megatank ke laut digital, tetapi Yumi ikut kehilangan pijakan. Ulrich mencoba meraihnya menggunakan super sprint, namun terlambat. Yumi terjatuh ke laut digital tepat beberapa detik sebelum Aelita berhasil menonaktifkan menara. Jeremy segera mengaktifkan, kembali ke masa lalu. Tetapi kali ini kemampuan itu tidak mampu mengembalikan Yumi. Semua orang terdiam. Harapan mereka kini hanya tersisa pada program materi